Semangat tak pernah padam, kisah Cut Nyak-dien. Di tanah Aceh yang penuh dengan aroma bunga kopi dan gemuruh ombak samudra Hindia, lahirlah seorang perempuan yang kelak menjadi simbol perlawanan yang gigih melawan penjajah. Namanya Cut Nyak-dien, seorang perempuan yang tidak hanya mencintai tanah kelahirannya, tetapi juga rela mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankannya. Dilahirkan di Lampadang pada tahun 1848, ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang taat beragama dan berjiwa patriotik. Dari ayahnya, Teku Nanta Setia, ia belajar tentang keberanian, kehormatan, dan cinta terhadap tanah air. Sejak kecil, Cut Nyak-dien sudah melihat bagaimana penjajah Belanda berusaha menaklukkan tanah Aceh. Hatinya tergetar setiap kali mendengar cerita tentang kekejaman mereka dan bagaimana rakyat Aceh bertahan dan melawan. Di usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan tekadnya yang kuat. Ia tahu bahwa suatu hari ia harus mengangkat senjata, bukan hanya untuk melindungi keluarganya, tetapi juga untuk menjaga kehormatan Aceh. Ketika beranjak dewasa, Cut Nyak-dien menikah dengan Teku Ibrahim Lamna, seorang pejuang Aceh yang juga memiliki semangat perlawanan yang sama. Mereka berdua seperti dua sisi mata uang, tak terpisahkan dalam cinta dan perjuangan. Mereka bertarung bersama, berdiri di garis depan, melawan pasukan Belanda yang berusaha merebut tanah mereka. Tetapi nasib berkata lain. Dalam salah satu pertempuran sengit, Teku Ibrahim gugur. Berita kematiannya menghancurkan hati Cut Nyak-dien, tetapi bukan semangatnya. Di atas makam suaminya, ia bersumpah akan melanjutkan perjuangan ini sampai akhir hayatnya. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak-dien mengambil alih komando pasukan dan memimpin serangan-serangan gerilya melawan Belanda. Ia menjadi simbol kekuatan dan keberanian perempuan Aceh yang tidak gentar menghadapi bahaya. Di mata para prajuritnya, ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang ibu yang selalu menguatkan mereka di tengah-tengah perang. Julukan ibu perang yang diberikan kepadanya bukanlah sekedar penghormatan, melainkan juga pengakuan atas kecerdasan strategis dan ketabahannya dalam memimpin. Ketika ia menikah dengan Teku Umar, seorang pemimpin perang yang terkenal cerdik, perjuangan mereka semakin kuat. Bersama-sama mereka merencanakan taktik-taktik licik yang membuat Belanda kelabakan. Mereka berpura-pura menyerah hanya untuk mendapatkan senjata dan amunisi. Kemudian kembali melawan dengan lebih kuat. Mereka menjadi mimpi buruk bagi Belanda, sebuah simbol bahwa semangat Aceh tak bisa dibeli atau ditaklukkan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Setelah Teku Umar gugur di medan perang, Cut Nyak-dien kembali harus berdiri sendiri di tengah kehilangan yang begitu besar. Baginya, perjuangan ini lebih besar daripada duka pribadinya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia terus memimpin perlawanan di pegunungan dan hutan-hutan Aceh. Mata tuanya mulai kabur, tubuhnya mulai melemah, tetapi tekadnya tetap teguh. Ia tahu bahwa selama ia masih bisa berdiri dan memegang senjata, ia akan terus melawan. Pada akhirnya, kelemahan fisik dan pengkhianatan membuatnya tertangkap oleh pasukan Belanda. Namun, bahkan dalam keadaan tertangkap, semangat Cut Nyak-dien tidak pernah padam. Dalam pengasingannya di Sumedang, ia tetap menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan kisahnya. Ia adalah bukti nyata bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi pemimpin perang yang hebat dan seorang pejuang yang tangguh. Cut Nyak-dien wafat pada tahun 1908 di Sumedang, jauh dari tanah kelahirannya yang tercinta. Tetapi perjuangannya tak pernah benar-benar berakhir. Di hati rakyat Aceh dan seluruh bangsa Indonesia, ia tetap hidup sebagai simbol keberanian, ketabahan, dan cinta tak terhingga pada tanah air. Hingga hari ini,
Namanya terus dikenang sebagai salah satu pahlawan nasional yang menginspirasi banyak generasi untuk berani berjuang demi kebebasan dan keadilan. Cuk Nyatin bukan hanya seorang pejuang yang melawan penjajah dengan senjata, tetapi juga seorang ibu bagi bangsa yang menanamkan semangat perlawanan di dalam hati setiap anak negerinya. Ia adalah bukti bahwa meskipun raga seorang pejuang bisa dihancurkan, tetapi semangat perjuangannya akan selalu abadi.